Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita masih lewat media sosial online ini. Kita telah memasuki minggu yang ke-33 untuk online. Tetap bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya untuk orang-orang yang ada di Johor Bahru ini telah menerima berita bahwasanya daerah Johor Bahru ini telah memasuki zona merah. KPM telah mengumumkan penutupan daripada sekolah-sekolah yang ada di dalam Johor Bahru ini untuk masa 2 minggu dari 1 November sampai dengan 14 November. Untuk itu saudara-saudari, kita harus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, adalah lebih baik bahwasanya kita diam di rumah, duduk diam-diam di rumah. Sebagai umat Tuhan, janganlah kita merasa sangat panik, tapi kita harus waspada dan mari kita bersama-sama mendoakan supaya penyebaran daripada COVID-19 ini dapat segera dihentikan. Mari kita sama-sama sebelum memulai mendengarkan khotbah ini kita berdoa dulu. Tuhan Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, hamba serahkan Tuhan keadaan pandemik COVID-19 di dalam negara ini ke dalam kuasa tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biar Engkau sendiri yang menyembuhkan Tuhan setiap orang yang telah terkena COVID-19 ini Tuhan. Kuatkan antibodi dalam tubuh mereka agar mereka memiliki kekuatan untuk Tuhan menangkis setiap virus-virus yang ada di dalam tubuh ini ya, dalam tubuh mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Hamba juga serahkan Tuhan setiap daerah-daerah zon-zon yang telah terjangkiti Tuhan. Biar darah Yesus Kristus membersihkan setiap tempat yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Hamba patahkan, hamba putuskan setiap jaringan-jaringan daripada COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dihancurkan, diputuskan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, hamba juga Tuhan serahkan Tuhan firman hari ini dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk memberitakan Tuhan firman kebenaran-Mu Tuhan. Buka setiap telinga kami yang mendengar Tuhan, baik hamba yang berkhotbah maupun mereka yang mendengar yang ada di rumah di Johor Bahru ini Tuhan, di luar kota atau di luar negara ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Amin. Tema kita hari ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam kehidupan kita telah banyak mendengar dan banyak juga melihat mujizat-mujizat yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun karena kenyataan di dalam kehidupan ini banyak masalah-masalah yang kamu hadapi. Mungkin kamu berpikir, kapan berakhir masalah ini? Seakan tidak ada ujungnya, sehingga membuat hidup jiwa kamu menjadi sangat tertekan dan kamu merasa tidak ada seorang pun yang boleh mengerti keadaan kamu, dan sehingga keadaan inilah yang membuat kamu akhirnya merupakan mujizat yang pernah kamu alami di dalam kehidupan kamu. Saya dapat memahami keadaan ini karena ini juga terjadi kepada murid-murid daripada Yesus Kristus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang ada bersama-sama dengan Yesus di puncak gunung. Mereka telah mengalami satu dimensi surgawi yang sangat menakjubkan mereka ketika mereka berada di atas gunung itu. Apa yang mereka alami membuat mereka begitu bahagia, sehingga mereka merasa ingin sekali tetap tinggal bersama-sama dengan Yesus di atas gunung.
Tapi keadaan ini menjadi lain ketika mereka telah turun daripada gunung. Mereka telah ada di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kesibukan yang mereka lakukan dan suara-suara yang ada di sekitar mereka telah membuat mereka melupakan apa yang pernah mereka alami di atas gunung. Ini terjadi karena kurangnya pemahaman kuasa ilahi di dalam kehidupan mereka sendiri. Jadi di sini dikatakan ada seorang ayah yang sangat sedih dan telah berputus asa melihat keadaan dan kondisi anaknya yang kerasukan roh yang membisukannya. Dan setiap kali roh yang membisukannya itu menyerang anaknya, roh itu membantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Mungkin sebelumnya ayah daripada anak ini telah membawa anaknya juga berobat ke tempat, merata-rata tempat untuk dapat memulihkan, menyembuhkan anaknya. Sampai hari ini, ayahnya membawa anak ini untuk berjumpa dengan Yesus untuk disembuhkan. Tapi sebelum dia bertemu dengan Yesus, ayah daripada anak ini lebih dahulu bertemu dengan murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus ini mencoba berbagai cara untuk mengusir roh yang ada di dalam tubuh anak itu. Tapi tidak berhasil sama sekali. Tentu hal ini semakin menambah keputusasaan di dalam diri daripada ayah anak ini. Maka ketika ayah anak ini melihat Yesus datang, dia berkata, "Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Nada kalimat yang mengandung satu keraguan. Ragu akan kemampuan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Ini boleh terjadi karena murid-murid Tuhan Yesus telah gagal melakukan mukjizat. Yesus melihat kepada murid-muridnya dan berkata, "Hai, kamu angkatan yang tidak percaya." Lalu Yesus menjawab ayah daripada anak itu. Dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Ayah daripada anak ini, saya yakin dia telah menyadari akan kesalahan daripada perkataannya. Sehingga dengan cepat, ayat 24 dikatakan, segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya." Sayang sekali karena ketidakpercayaan kamu, keraguan kamu akan kuasa Tuhan telah menjauhkan kamu daripada mengalami mukjizat besar di dalam kehidupan kamu. Iman bekerja tanpa dibatasi oleh ruang dimensi. Iman dapat melakukan mukjizat jauh melebihi apa yang dapat dipikirkan dan apa yang dapat dilihat oleh mata, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan dapat terjadi di dalam siapa saja yang menaruh iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Walau masalahmu sebesar apapun juga, setinggi gunung, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kamu harus tunduk kepada kehendak Tuhan yang ajaib. Mukjizat Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kamu. Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bible di dalam versi NIV dikatakan, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Yang artinya iman adalah keyakinan dalam apa yang kita harapkan dan jaminan tentang apa yang tidak kita lihat. Confidence and assurance, keyakinan dan jaminan, yaitu iman yang tanpa meragukan dari apa yang kita harapkan sebelum kita melihatnya. Keyakinan dan jaminan ini adalah satu kepercayaan yang sempurna, yang tidak meragukan walau situasi seburuk apapun juga. Mungkin dalam hidupmu pernah meletakkan keyakinan atau kepercayaan kepada seseorang, dan mungkin karena sesuatu itu terjadi sehingga orang tersebut mengkhianati kamu dan membuat kamu tidak dapat mempercayai siapapun juga. Tapi hari ini Tuhan mau menyembuhkan kepahitan dalam hatimu akibat dikhianati orang yang telah membuat kamu tidak percaya. Tuhan tidak mau kamu terus hidup di dalam keraguan karena apa yang telah kamu alami di dalam kehidupan kamu bersama dengan manusia. Tuhan tidak sama dengan manusia. Tuhan tidak akan pernah mengkhianati kamu. Tuhan adalah Allah yang dapat dipercayai. Tuhan mau supaya kamu menaruh keyakinan yang sepenuhnya terhadap Tuhan. Karena Tuhan mau kamu menjadi pemenang daripada setiap masalah apapun yang kamu hadapi dalam kehidupan kamu. Jadi setiap bila ada keraguan datang dalam kehidupan kamu, datang dalam pikiran kamu, Tuhan mau ingatkan bahwa ada kasih anugerah Tuhan yang senantiasa cukup bagi kamu. Dalam perjalanan iman, janganlah kita mencari nasihat daripada orang yang salah. Mungkin kalau kita mencari nasihat daripada orang salah, orang yang memberikan nasihat itu dengan pengetahuan hikmat daripada dunia, maka kita telah jauh daripada mujizat yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan, apa yang dinasehatkan orang dari hikmat dunia itu sangat berbeda dengan nasihat yang Tuhan mau, yang ada di dalam firman Tuhan. Hikmat manusia dan hikmat dunia tidak akan pernah membantu pertumbuhan iman kamu, dan mungkin akan merusak iman kamu, menjauhkan kamu daripada Tuhan. Yang kamu perlukan adalah hikmat yang datangnya dari atas, yaitu firman Allah yang hidup, bukan hikmat karena pengetahuan daripada manusia. Tuhan Allah Bapa, Allah yang mengasihi kita, Bapa yang mau supaya kamu berhasil, Bapa yang mau supaya kamu boleh bersinar. Kalau kamu boleh bersinar, nama Tuhan Yesus akan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Bangunlah iman kita untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang melakukan mujizat yang besar dalam kehidupan kamu dan saya. Di sini ada 5 pernyataan daripada mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita menyatakannya, kita mengistiakannya dalam kehidupan kita. Pernyataan yang pertama, saya tanamkan dalam hati bahwa Tuhan adalah Allah yang melakukan mujizat kemarin, hari ini, dan selamanya. Tuhan telah melepaskan mujizatnya bagi
keperluan hidup saya. Pernyataan yang kedua, saya berdoa dengan iman dan melepaskan semua mujizat yang terlambat, yang tersembunyi, dan yang terhambat yang telah Tuhan sediakan bagi saya. Saya membuka hati untuk menerima mujizat ini dalam kehidupan saya. Pernyataan yang ketiga, saya tahu Tuhan mengasihi saya dan Tuhan menerima saya apa adanya. Saya memiliki Tuhan yang besar dalam hidup saya dan saya akan membawa hidup saya sampai kepada tujuan dan tidak ada satu apapun yang dapat menghentikan mujizat Tuhan dalam kehidupan saya. Pernyataan yang keempat, saya percaya saya memiliki semua sumber mujizat dalam Tuhan. Saya ada anugerah Tuhan yang cukup untuk mewujudkan impian yang besar dalam hidup saya. Yang kelima, saya menolak segala keterbatasan dalam pikiran. Saya percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bersama Tuhan kita akan terus maju. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Mari saudara-saudari seiman tetap teguh dan yakin dan percaya bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 ini ada rencana Tuhan yang besar bagi engkau dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami mau menaruh kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan, bahwasanya Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan, biar kami sepenuhnya tanpa keraguan yakin dan percaya Allah kami, Allah yang tetap melakukan mujizat kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin pada saat ini mereka dalam kekhawatiran, ketakutan Tuhan, karena virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biar kuasa cahaya kemuliaan-Mu menerangi hidup mereka, menjauhkan mereka daripada setiap ketakutan, setiap keraguan di dalam hidup mereka Tuhan. Berikan mereka Tuhan kedamaian, berikan mereka sukacita Tuhan, supaya mereka memiliki kekuatan Tuhan untuk terus melangkah dan berjalan ya Tuhan. Lindungi mereka daripada setiap bahaya-bahaya musuh yang tidak kelihatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.